Seandainya teman-teman mendapatkan panggilan atau relas untuk menghadiri gugatan perdata di pengadilan, kira-kira respon seperti apa yang akan teman-teman berikan? Apakah teman-teman akan bersiap-siap untuk menghadapi gugatan tersebut dengan datang sendiri ke pengadilan atau menunjuk pengacara atau advokat untuk menghadapi gugatan tersebut? Atau teman-teman bersikap sebaliknya dengan tidak peduli atau cuek dengan adanya panggilan dari pengadilan tersebut? Bisa karena takut, pasrah, atau tidak peduli dengan adanya panggilan dari pengadilan. Pertanyaannya, apa akibatnya kalau kita sebagai tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut? Sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mensubscribe, silakan subscribe dan klik lonceng untuk mengikuti konten saya berikutnya di bidang hukum. Lalu like dan share agar konten saya tersebut dapat bermanfaat buat orang lain. Kalau teman-teman sebagai tergugat datang sendiri ke pengadilan, maka untuk tahapan pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengisi daftar kehadiran teman-teman. Dan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, maka teman-teman dapat berkomunikasi dengan panitera pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi, tahapan yang teman-teman lakukan adalah dengan menghadiri mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi tersebut berhasil, maka selanjutnya akan dibuat akta perdamaian dan disahkan oleh pengadilan, yang lebih kita kenal dengan akta vandading. Tapi, jika pada mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian atau gagal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Jadi, ada tahapan di mana kita diberikan kesempatan untuk memberikan bantahan atau eksepsi dan menyampaikan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Jika penggugat masih memberikan tanggapan atau replik atas jawaban yang kita sampaikan, kita selaku tergugat bisa mengajukan duplik sebagai sanggahan atau tanggapan kita atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Selanjutnya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan kesempatan kepada para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat atau pihak turut tergugat, untuk menyampaikan bukti, termasuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil dari masing-masing pihak dan memberikan kesimpulan. Lalu terakhir kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan atas perkara tersebut. Jika teman-teman tidak mempunyai waktu untuk menghadiri persidangan di pengadilan, maka teman-teman bisa menunjuk seorang advokat atau pengacara untuk mewakili kepentingan teman-teman sebagai tergugat atau pihak turut tergugat di persidangan. Pertanyaannya, apa akibatnya kalau kita sebagai tergugat atau turut tergugat tidak hadir pada persidangan di pengadilan? Tidak hadir yang saya maksud di sini adalah kita tidak pernah menghadiri persidangan atau tidak menunjuk pengacara atau advokat untuk mewakili kepentingan kita dalam proses persidangan. Kira-kira akibat hukum apa yang dapat kita terima atas ketidakhadiran kita di persidangan? Kalau relas panggilan pengadilan sudah diterima, tetapi si tergugat atau turut tergugat tetap tidak hadir di pengadilan, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akan memerintahkan panitera pengganti untuk melakukan pemanggilan kembali kepada tergugat dan turut tergugat melalui jurusita pengadilan. Kalau pada panggilan kedua ini tergugat atau turut tergugat tetap tidak hadir di pengadilan, sementara relas panggilan sudah diterima oleh tergugat atau turut tergugat, biasanya majelis hakim akan melakukan panggilan kedua dan panggilan ketiga atau panggilan terakhir jika tergugat atau turut tergugat tetap tidak hadir di pengadilan. Kalau panggilannya tidak sampai, misalnya karena tergugat atau turut tergugat tidak diketahui alamatnya, biasanya relas panggilan pengadilan bisa dititipkan kepada kantor desa atau kantor kelurahan atau kantor kecamatan di mana tergugat atau turut tergugat terakhir berdomisili, atau selanjutnya pengadilan melakukan pemanggilan melalui koran atau media massa. Kembali ke pertanyaan awal, akibat hukum apa yang dapat kita terima atas ketidakhadiran kita di persidangan sementara kita sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan? Apabila kita mengacu pada pasal 125 HR, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan putusan per se. Sebuah putusan yang dijatuhkan apabila kita sebagai tergugat atau turut tergugat tidak hadir atau tidak juga menunjuk seorang pengacara atau advokat untuk mewakili kepentingan kita di sebuah persidangan.
Meskipun pada kesempatan tersebut, kita selaku tergugat atau turut tergugat sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Panggilan secara patut yang saya maksud di sini adalah pengadilan telah melakukan panggilan melalui jurusita pengadilan dan telah dibuktikan dengan adanya tanda terima dari pengadilan tersebut. Artinya, jika kita sebagai tergugat atau sebagai turut tergugat tidak hadir di persidangan, sementara kita sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara, di mana penggugat diminta untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan ke pengadilan, termasuk menyerahkan kesimpulan, dan terakhir, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memutuskan apakah gugatan dari penggugat diterima atau dikabulkan sebagian atau tidak. Kesimpulannya, ketidakhadiran kita sebagai tergugat atau turut tergugat dapat diartikan sebagai tidak digunakannya hak-hak kita sebagai tergugat atau turut tergugat untuk mengajukan eksepsi atau jawaban, termasuk duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi untuk membantah atau menyanggah gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada kita sebagai tergugat atau turut tergugat. Biasanya, jika tergugat atau turut tergugat tidak hadir di persidangan, sepanjang penggugat bisa membuktikan dalil atau alasan dari penggugat mengajukan gugatannya kepada tergugat, pada umumnya, gugatan dari si penggugat kepada tergugat atau turut tergugat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Jadi, kalau ada relas panggilan dari pengadilan, masih yakin teman-teman untuk tetap tidak hadir di persidangan. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.